Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Rizkyawati dari kelas Matematika Keuangan B dengan NIM 60600123031. Baik, langsung saja di sini saya akan menjawab soal yang ada pada slide ke-10 di pertemuan 9, di mana soal pertamanya yaitu tentukan nilai akumulasi dari suatu anuitas akhir berjangka 10 tahun dari pembayaran sebesar 10 juta rupiah per tahun jika tingkat bunga efektif yang digunakan sebesar 5% untuk 6 tahun yang pertama dan 4% untuk 4 tahun berikutnya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan nomor 1. Di sini diketahui sebuah anuitas akhir dengan jangka waktu 10 tahun di mana pembayaran tahunan sebesar 10 juta dengan tingkat bunga efektif adalah yang pertama 5% untuk 6 tahun pertama, yang kedua 4% untuk 4 tahun berikutnya. Di sini kita diminta untuk menghitung nilai akumulasi dari anuitas pada akhir tahun ke-10. Langsung saja kita ke langkah-langkah perhitungannya, yaitu yang pertama, kita akan memecahkan perhitungan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama akumulasi untuk 6 tahun pertama dan akumulasi untuk 4 tahun berikutnya. Kemudian kita menghitung nilai total pada akhir tahun ke-10. Nah, di sini yang pertama kita langsung saja menghitung akumulasi untuk 6 tahun pertama dengan bunga 5%. Di sini kita menggunakan rumus untuk menghitung akumulasi anuitas dengan bunga majemuk, di mana A6 sama dengan R dikali 1 ditambah I1 pangkat 6 dikurang 1 dibagi dengan I1, di mana A6 ini merupakan akumulasi untuk 6 tahun pertama dan R adalah pembayaran tahunan dengan jumlah 10 juta rupiah dan I1 merupakan tingkat bunga untuk 6 tahun pertama, di mana nilainya itu di mana bunganya yaitu 5% atau kita sederhanakan menjadi 0,05. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita substitusikan nilainya, masukkan ke dalam rumus, di mana R-nya itu adalah 10 juta rupiah, 10 juta, kemudian dikali dengan 1 ditambah dengan I1, di mana I1-nya adalah 0,05 yang didapatkan dari bunga 6 tahun pertama, yaitu 5%. Pangkat 6 tahun pertama, dikurang 1, kemudian dibagi dengan I1-nya yaitu 0,05. Nah, untuk cara perhitungannya itu, pertama kita hitung yang ada pada dalam kurung. 1 ditambah dengan 0,05 yaitu 1,05. 1,05 pangkat 6 ya nilainya yaitu 1,3401. Kemudian hasil dari pangkat tersebut kita kurangkan dengan 1, di mana hasilnya yaitu 0,3401. Kemudian hasil dari ini kita bagi dengan I1-nya yaitu 0,05. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya yaitu
0,802. Nah, hasil dari ini kita kalikan dengan 10 juta, di mana hasilnya yaitu 68.020.000 rupiah. Baik, lanjut kita hitung akumulasi untuk 4 tahun berikutnya dengan bunga 4%. Pertama, untuk 4 tahun berikutnya kita menghitung akumulasi baru dari pembayaran tahun 10 juta dengan tingkat bunga 4%. A4 sama dengan R dikali 1 ditambah I2 pangkat 4 dikurang 1 dibagi dengan I2, di mana I2 ini adalah tingkat bunga 4 tahun berikutnya, yaitu 4% sama dengan 0,04. Selanjutnya kita substitusikan masuk ke dalam rumusnya, di mana R-nya ini adalah 10 juta dan 1 ditambah I2-nya yaitu 0,04, yang dimana bunganya itu 4%, pangkat 4 di tingkat bunga 4 tahun berikutnya dikurang 1, kemudian dibagi dengan 0,04, dan perhitungannya sama dengan akumulasi untuk 6 tahun pertama, dengan hasil akhirnya yaitu 42.475.000 rupiah. Oke, selanjutnya 42.475.000 rupiah. Selanjutnya langkah ketiga yaitu total akumulasi pada akhir tahun ke-10. Nah, di sini kita hitung total akumulasi akhirnya yaitu A6 dengan rumus A6 dikali dengan 1 ditambah I2 pangkat 4 ditambah dengan A4-nya. Di mana kita dapatkan hasil perhitungan dari A6 yaitu 68 juta dikali dengan I2-nya, kemudian ditambah dengan A4-nya yaitu 42.475.000 rupiah. Nah, kita hitung yang ada pada dalam kurung yaitu 1,04 di pangkat 4, di mana hasilnya yaitu 1,1699. Kemudian kita kalikan dengan 68.020.000 rupiah, di mana kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 79.576.598.000 rupiah. Kemudian kita tambahkan dengan akumulasi 4 tahun berikutnya yaitu 42.475.000 rupiah. Dan kita akan mendapatkan S10-nya atau total akumulasi pada akhir tahun ke-10 yaitu 122.051.598.000 rupiah. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu misalkan pinjaman akan dilunasi dengan 20 pembayaran akhir kuartal sebesar $1.000. Tingkat bunga untuk 2 pertama adalah 6% convertible kuartalan, dan untuk 3 terakhir 8% convertible kuartalan. Temukan jumlah pinjaman, sisa saldo pinjaman terutang tepat setelah pembayaran ke-6 dan saldo pinjaman segera setelah pembayaran ke-15. Baik, kita langsung saja ke pembahasan nomor 2. Di sini kita misalkan pinjaman dilunasi dengan 20 pembayaran akhir kuartalan sebesar
$1.000 dengan ketentuan tingkat bunga sebagai berikut. Yang pertama, 6% per tahun yang dikonversi kuartalan untuk 2 tahun pertama adalah 8 kuartalan. Dan yang kedua, 8% per tahun yang dikonversi kuartalan untuk 3 tahun terakhir, yaitu 12 kuartalan. Di soal ini, kita diminta untuk menghitung yang pertama jumlah pinjaman awal, yang kedua jumlah sisa saldo pinjaman tepat setelah pembayaran ke-6, yang ketiga sisa saldo pinjaman setelah pembayaran ke-15. Nah, untuk menyelesaikan ketiga masalah tersebut, pertama, kita hitung jumlah pinjaman awal atau present value. Di sini karena tingkat bunga berubah setelah 8 kuartalan pertama, kita akan membagi perhitungan nilai sekarang present value menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama present value untuk 8 kuartalan pertama dengan tingkat bunga 6% per tahun, yaitu dengan tingkat bunga per kuartalannya itu 1,5%. Nah, untuk yang kedua present value untuk 12 kuartalan berikutnya, yang dimana 8% per tahun dengan tingkat bunga per kuartalannya itu yaitu 2%. Nah, di sini yang pertama kita kerjakan dulu yang bagian A-nya, yaitu nilai sekarang untuk 8 kuartalan pertama di mana 6% per tahun. Tingkat bunga kuartalan I1 sama dengan 6% per 4 dibagi 4 sama dengan 1,5% atau 0,015. Di mana I1-nya yaitu tingkat bunga kuartalan dan R merupakan pembayaran per kuartalan, di mana jumlahnya yaitu $1.000. Maka kita gunakan rumus nilai sekarang anuitas untuk 8 kuartalan pertama, yaitu PV sama dengan R dikali 1 dikurang 1 ditambah I1 pangkat minus 6 dibagi dengan I1, di mana PV merupakan present value atau nilai sekarang, dan R-nya itu pembayaran per periode, I-nya itu tingkat bunga kuartalan, N-nya itu adalah jumlah total periode. Selanjutnya, kita substitusikan nilainya, di mana present value pada 8 kuartalan pertama yaitu sama dengan R, di sini R-nya adalah 1000 dikali dengan 1 dikurang dengan 1 ditambah I1, di mana I1-nya itu ya yang didapatkan hasil dari sebelumnya yaitu 0,015 pangkat minus 8, di mana minus 8 itu didapatkan dari 8 kuartal pertama, dan minusnya itu dari rumus yaitu minus n, kemudian dibagi dengan 0,015 yaitu I1-nya, dan kita akan mendapatkan hasil dari tersebut yaitu 7.486 7,4866 ya itu. Nah, selanjutnya bagian B, kita hitung nilai sekarang untuk 12 kuartal berikutnya yaitu 8% per tahun.
dengan tingkat bunga kuartalan, I2-nya itu adalah 8%, dibagi dengan 4 sama dengan 2%. Kemudian kita ubah jadi 0,02. Nilai sekarang dari anuitas untuk 12 kuartal berikutnya dan didiskon kembali ke waktu awal, di mana present value pada tahun 12 kuartal pada 12 kuartal berikutnya, yaitu present value 12 sama dengan 1000 dikali 1 dikurang 1 ditambah 0,02 pangkat minus 12 dibagi dengan 0,02 dikali dengan 1 ditambah 0,015 pangkat minus 8, di mana hasilnya yaitu 1 dikurang 1 tambah 0,02 adalah pangkat min 12 adalah 0,7885 per 0,02. Kemudian kita kurangkan dengan 1 dan hasilnya yaitu 0,02115. Kemudian kita bagi dengan 0,02 dan akan menghasilkan 10,575. Kemudian kita hitung yang ada pada bagian tanda kurung, yaitu 1 ditambah dengan 0,015 pangkat minus 8, dan kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 0,8877. Setelah itu kita kalikan 1000 dikali dengan 10,0575 dan akan menghasilkan 10,575 dikali dengan 0,877, di mana hasil akhirnya yaitu 9,3874. Jadi total jumlah pinjaman atau present value-nya itu adalah present value pada 8 kuartal ditambah dengan present value pada 12 kuartal berikutnya, yaitu di mana present value 8 kuartal itu tadi kita dapatkan hasilnya 7,4866, kemudian ditambahkan dengan present value kuartal 12 yaitu 9,3874, dan hasil akhirnya yaitu 16,874. Nah, selanjutnya kita hitung sisa saldo pembayaran ke-6. Di sini untuk sisa saldo setelah pembayaran ke-6, kita menghitung nilai sekarang dari sisa pembayaran 14 kuartal dengan tingkat bunga kuartal 1,5%. Nah, kita menggunakan rumus untuk mencarinya, yaitu R dikali 1 dikurang 1 ditambah I1 pangkat minus 14 dibagi dengan I1. Nah, minus 14 ini didapatkan dari sisa pembayaran yaitu 14 kuartal. Jadi saldo sisanya itu sama dengan, kita substitusikan masuk nilainya ke dalam rumus, yaitu 1000 dikali 1 dikurang 1 tambah 0,015 pangkat 14 minus 14 dibagi dengan
0,015. Hasil dari dalam kurungnya itu yaitu 0,8118. Hasil dari ini 1 ditambah 0,015. Kemudian hasilnya itu kita kurangkan dengan 1 dan akan mendapatkan hasil 0,1882. Kemudian hasilnya kita bagi dengan berapanya tadi? I1 yaitu 0,015. 0,1882 dibagi dengan 0,015 adalah 12,5466. Kemudian kita kalikan dengan 1000, jadi hasil akhirnya yaitu 12,5486. Nah, selanjutnya langkah ketiga yaitu kita hitung sisa saldo setelah pembayaran ke-15. Di sini setelah pembayaran ke-15 ternyata tersisa 5 pembayaran lagi dan bunga berlaku 2% per kuartal. Di sini kita ketahui R-nya itu 1000, I2-nya itu 2% atau 0,02 dan sisa pembayarannya itu 5 kuartal. Karena itu 5 kuartal didapatkan dari sisa pembayarannya. Ya. Nah, kita menggunakan rumus R dikali 1 dikurang 1 ditambah I2 pangkat minus 5 dibagi dengan I2. Di mana R kita substitusikan masuk ke dalam rumusnya yaitu dia itu 1000 dikali 1 dikurang 1 ditambah 0,02 minus pangkat minus 5 dibagi dengan 0,02, di mana hasil dari 1 ditambah 0,02 minus 5 yaitu 0,9057. Kemudian hasil dari tersebut kita kurangkan dengan 1 dan akan mendapatkan hasilnya itu 0,0943. Kemudian dibagi dengan 0,02 dan hasilnya itu 4,715. Kemudian hasil tersebut dikalikan dengan 1000 dan hasil akhirnya yaitu 4,715. Jadi hasil akhirnya yang didapatkan adalah saldo sisa setelah pembayaran ke-6 adalah 12.546 dan sisa saldo setelah pembayaran ke-15 yaitu 4.715.000 rupiah. Baik, apabila ada kesalahan dari perhitungan saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.